istri atau suami pasangan yang dimadu atau dikhianati itu jikalau mereka tidak tegas diri. Biasanya itu memperkokoh dan membuat semakin kencang perselingkuhan pasangannya yang berdosa atau mengkhianati. Diajak geger juga bukanlah solusi. Tapi dibiarkan itu juga bukan cara Tuhan. Sekalipun jikalau pasangannya memperbolehkan, Tuhan tidak memperbolehkan. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, aku keberatan ayat 17 yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian nikahnya, bukan, dan melupakan perjanjian Allahnya. Marriage is covenant with God before it's a covenant with your spouse. Pernikahan itu adalah perjanjian dengan Tuhan sebelum perjanjian dengan pasangan. Karena itu sebelum orang dinikahkan, dia ditanya sama Tuhan, apakah kamu mengambil bla bla bla, di hadapan Tuhan Yesus, apa jawabmu? Yes, I do. Saya bersedia. Kami ingin terus tinggal di hadirat-Mu sampai kami mati. Atau sampai Tuhan datang kembali. Memang kami tidak bisa senantiasa berada di gereja, atau selalu di ruang doa. Tapi kami tidak mau keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Dan apa yang mungkin bisa membuat kami keluar dari situ jikalau kami tergoda? Hamba berdoa, you spare our life. Kau luputkan hidup kami, nyawa kami dari hal-hal yang menjauhkan kami dari Tuhan dan Allah kami. Kami berdoa agar kami bisa setia dalam pengharapan, bertahan dalam kesesakan. Jadikan kami orang Kristen yang bukan mereknya berkat, tapi jadikan orang Kristen yang mereknya loyalitas pada Tuhan. Ada hari-hari ketika kami diberkati, ada hari-hari susah pula. Tapi tidak ada hari-hari tanpa setia. Lindungi kami, hamba-Mu sebagai gembala Tuhan. Berdoa syafaat, memberikan korban penyahutan ke hadapan Tuhan. Lindungi jemaat yang kami gembalakan. Khususnya dari perselingkuhan. Dan anak-anak muda juga yang masih pacaran, supaya mereka tidak main-main dengan kekudusan. Hamba berdoa supaya jemaat ini kudus di hadapan Yesus. Bukankah tugas kami sebagai gembala adalah terus memberitakan firman, mencuci dan memandikan jemaat, sehingga jemaat suci, cemerlang, tidak bercacat celah menjelang hari Tuhan. Hamba-Mu juga sama, setelah hamba-Mu menyampaikan firman, jangan sampai hamba sendiri disqualified. Seperti Paulus katakan, aku tidak meninju sembarangan. Supaya setelah menyampaikan firman, kami pun memperoleh mahkota kebenaran. Kami takut akan Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan. Double porsi, double take. Double porsi. Roh takut akan Allah dalam diri kami. Tapi takut itu disertai pengertian. Berikan pada hamba-Mu kemampuan untuk bisa menceritakan, menjabarkan. Untuk bisa memecah-mecah roti, masuk ke mulut rohani jemaat. Sehingga masing-masing bisa mencernanya untuk kehidupan mereka. Hamba berdoa roh aplikasi. Roh Kudus itu datang berbicara di balik suara hamba. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, God bless you. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selain dunia, setiap kota akan semakin metropolitan. Saya kok merasa nanti ke depan ini perselingkuhan menjadi wabah yang lebih menakutkan daripada sakit penyakit jasmani. Jangan berkata nggak mungkin dulu, tapi juga nggak usah ketakutan. Kalau Anda tidak buka celah tidak mungkin terjadi. Tapi jangan berkata tidak mungkin karena percaya diri. Kita harus hati-hati, berjaga dan berwaspada. Karena ke depan nanti ini dunia kayaknya semakin edan. Perselingkuhan akan dianggap sesuatu yang keren. Oleh anak-anak muda juga. Nasihat orang fasik akan semakin menjadi-jadi, semakin susah untuk diresist, semakin susah untuk dilawan. Makanya kalau ini nggak sekarang juga langsung tertanamkan atau ditambat di dalam hati kita, saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang terlalu muda sekalipun masih bujangan atau di bangku sekolah. Anda perlu mendengarkan ini. Termasuk yang sudah menikah 40 tahun sekaligus, sekalipun. Tetap perlu mendengarkan ini. Karena ini adalah dosa umat manusia. Saya ajak kita buka di Amsal pasal yang kedua, ayat 16 sampai 22. Saya bacakan beberapa ayat ini. 7 ayat totalnya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya,
dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali. Ampuh sekali. Dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Jadi setan akan menggunakan cara ini untuk menghancurkan rumah tangga baik-baik. Atau misalkan turun-temurun atas-atasnya semua hamba Tuhan pun tak bercacat celah, selalu ada generasi pertama yang crack. Kita kan gak mau nanti suatu hari anak cucu kita itu cerai pertama kali atau selingkuh. Maka kita harus mengerti duduk perkara ini dan cara berpikir duniawi. Dengan tujuan untuk vaksinasi, kita divaksin booster kemarin, kan tujuannya bukan supaya kena COVID-19. Supaya kita jangan kena. Perselingkuhan ini relevan buat semua, karena ini bukan bicara tentang perselingkuhan, bicara tentang sifat manusia yang semakin jahat, alias makin lama, dunia ini makin tua, manusia lebih jarang setia. Kesetiaan, ketidaksetiaan pada pasangannya, bahkan sejak pacaran beberapa orang sudah mulai kumat-kumatan, itu sebenarnya bicara bukan tentang hubungan manusia, tapi hubungan orang yang runtuh dengan Allahnya. Perselingkuhan itu masalahnya jauh lebih mendalam. Sometimes you can even see that in a boy or in a girl. Kita bisa melihat itu dalam diri seorang anak kecil, laki atau perempuan. Udah bisa kelihatan tanda-tandanya. Jangan tutup mata. Ketika seseorang tidak bercokol kuat pada Kristus dan dia tidak pegang pada perjanjian Allahnya, Allah menjadi sesuatu yang biasa buat dia. Be careful, virus apapun akan masuk nanti. Karena itu saya melihat perselingkuhan sebagai permasalahan covenantal. Masalah hati orang itu dengan perjanjian Allah. Makanya itu jangan pernah biasakan dalam rumah tangga kita, kalau ada anggota keluarganya nggak tepat janji, meskipun bukan perselingkuhan, jangan biarkan itu dilepaskan begitu aja. Tepat janji itu adalah vaksinasi. Vaksin perdana, itu janji harus ditepati. Be a promise keeper. Ini memberikan kepada kita wawasan kalau kita mendidik anak-anak kita, karena perselingkuhan jauh dari mereka ya kan? Enggak, dalam karakternya sudah ada. Nanti perselingkuhan itu tinggal 7 roh lebih jahat untuk masuk ke dalamnya. Do not let them get away. Jangan izinkan anak-anak muda di rumah kita itu janji palsu lalu tidak tepati, seolah-olah nggak terjadi. Seolah-olah nggak ngomong sesuatu, seolah-olah nggak terjadi sesuatu. Never let them go. Tapi juga bukan berarti dimarah-marahin. Seharian ini waktu saya bicara tentang keluarga, saya ajarkan bahwa menghajar itu perlu mengajar pula, tapi jangan terus atau menghajar melulu. Nanti anak-anaknya kepahitan. Tapi juga jangan manjakan. Itu sama dengan kita menjerumuskan. Coba sekarang kita melihat perselingkuhan itu sendiri ya. Karena pedang Tuhan itu bermata 2, hari ini bermata 7. Orang muda kena, anak kecil, adik-adik juga ada di sini juga kena. Waduh Pama tahu gini, aku gak datang ibadah yang terakhir ngomong perselingkuhan, aku gak ngerti. Papa mama orang tua atau yang sudah menikahnya tua, sudah lama pun nggak tentu. Tetap kita mesti jaga. Karena Satan is against covenants. You must understand this. The mind of Satan, pikiran iblis itu, Halloween itu hantu-hantuan. Setan itu punya misi. Setan itu kerajaan. Film-film horor itu cuman sekedar plesetannya. Perbuatan-perbuatan setan. Tapi tahu nggak, misi utama setan adalah breaking godly covenants. Yang paling diinginkan setan adalah menghancurkan perjanjian. Kalau dia bisa hancurkan itu, jebol sudah. Waktu Adam ingkar janji sama Tuhannya, maka seluruh dosa maut pun masuk ke segala ciptaan. Setan itu selalu mau grand entrance through a small hole, namanya si tikus liar. Dia suka dari lubang kecil, dan dia akan masuk merusak segalanya. Hati-hati, lihat dalam karakter orang-orang yang kita didik. Bahkan dalam karakter kita sendiri, kalau kita mulai gampang bohong orangnya, dikit-dikit bohong,
Be very careful, hati-hati. Anda sedang bermain dengan api. Api itu kecil, aduh lilin gitu apa artinya. Tapi kau beri kesempatan, gak perlu 1 jam. Kalau dia kena materi yang tepat misalnya yang mudah terbakar, serumah bisa ludes, bahkan 1 rimba. Hutan pun bisa hangus, seperti di Australia. Api itu menipu, kecil. Namanya api nafsu. Itu kalau dibiarkan, sebenarnya tidak ada orang selingkuh itu jatuhnya langsung nafsu. Dia biasanya mulai dengan abu-abu. Hapuskan warna ini di dalam kerohanianmu dan kerohanianku. Tahun depan bukan buat orang yang pelin-pelan. Tahun depan adalah buat orang yang radikal dengan Tuhan. Kita gak bisa kalau mau ikut Yesus di zaman edan ini kalau gak lawan arus. Coba saya tunjukkan dari ayat 16 dulu bahwa ternyata perselingkuhan tidak dimulai dengan seks. Tapi dimulai dengan sesuatu hubungan yang membingungkan. Ayat 16, supaya engkau terlepas. Jadi ada jerat. Kalau ada kata terlepas di sini, itu berarti sudah menjadi member, you see. Kapan jadi membernya? Jadi member bukan berarti langsung bisa pakai fasilitas. Dia harus register dulu. Supaya engkau terlepas, berarti terjadi membership. Dari siapa? Perempuan jalang. Tidak disebut pelacur atau apa, meskipun mirip, kita nggak pikirkan apa itu perempuan jalang, promiscuous woman. Perempuan jalang itu adalah perempuan iblis. Dia bukan setan, bukan roh jahat, dia manusia. Dia seorang pendosa. Tapi perempuan jalang itu artinya sama dengan perempuan iblis. Langsung kita tahu bahwa tidak ada yang namanya selingkuh itu terjadi hanya karena ya berhubungan badan. Tidak demikian. Selalu dimulai dengan area abu-abu. Karena itu kita baca dulu ayat 16b. Dari perempuan yang asing, a stranger woman. Perempuan asing ini bukan berarti rasnya ya. Oh berarti ini bule nih. Bukan perempuan asing begitu. Perempuan yang asing itu adalah asing di mata Tuhan. Dia jauh dari covenant itu, malah justru dia adalah gangguan. Tapi perempuan yang asing ini punya satu kelebihan. Kelebihan inilah kehancuran rumah tangga. Yaitu licin perkataannya. Coba saya summarize atau saya rangkumkan. Supaya engkau terlepas dari perempuan yang membingungkan. Bapak ibu saudara, jemaat terkasih. Kita harus hati-hati dalam relationship. Kita harus berhati-hati dalam hubungan. Ke depan ini ada banyak jebakan dalam hubungan. Hubungan kongsian misalnya fine-fine saja di depan, ujungnya berabe. Tapi hubungan itu kalau namanya rugi uang, itu setan gak terlalu nafsu, gak terlalu selera, itu biasa. Tapi kalau sampai setan bisa skakmat hubungan badan, dimulai dengan hubungan batinia yang salah, dimulai dengan emosinya yang kecantol dulu, setan dapat segalanya sampai keturunan orang itu. Setan itu businessman yang sangat brilian. Saya nggak ngomong ini sebagai pujian. Dia itu mau sekali menang seperti judi, kuras habis semua koin-koin di meja itu atau semua keping-kepingan uang. Dia mau sekali sapu, dia mau sweeping semua. But he can do it through a small hole only, unfaithfulness. Dia bisa melakukan hanya dengan satu lubang kecil. Namanya ketidaksetiaan. Karena itu jangan pernah remehkan sifat-sifat tidak setia di dalam diri kita, atau dalam diri anak didik kita, dalam diri anak rohani, apalagi anak sendiri. Hati-hati dengan tanda-tanda itu. Setelah khotbah ini jangan jadi orang yang paranoid lalu lihat begitu langsung panik sendiri. Enggak ya, jangan tuduh-tuduh. Nanti dibilang anaknya, kamu ini tukang selingkuh bakalan. Jangan begituan. Saya rasa kita perlu bijaksana. Tapi dalam menimbang-nimbang ada Roh Kudus nanti yang akan bisa menuntun Anda. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan perempuan asing yang licin perkataannya. Setan jangan diajak bicara. Saya praktekkan di dalam pelayanan kelepasan. Waktu awal-awal saya memulai pelayanan di Indonesia, pelayanan kelepasan yang saya lakukan itu kayak praktek kedokteran. Itu dari pagi sampai malam saya nggak berhenti terima pasien. Itu orang-orang dilepaskan dari kuasa kegelapan dan ini nyata ya, bukan orang-orang yang cuma coba-coba. Saya nggak bisa ceritakan satu persatu kasus-kasus itu karena konfidensial.
Tapi ada hal-hal yang seperti Hollywood pakai special effect. Itu setan itu sungguhan ada. Tapi Tuhan itu bekerja luar biasa. Satu hal yang Roh Kudus peringatkan waktu saya baca kitab Injil adalah never converse with the devils. Tidak boleh berbicara, tidak boleh dialog dengan iblis. Saya pelajari waktu saya buka Alkitab, Yesus selalu sternly atau dengan suara keras, lantang dan tegas dengan otoritas dia berkata, "Diam! Keluar dari orang ini." Ketika mereka mulai mengeluh-elukan Yesus itu bahaya karena licin perkataannya. Ketika setan diajak dialog, Anda bisa tersesat. Anak Allah aja gak resiko, bukan karena dia ketakutan, tapi memberi teladan. Ketika mereka mulai berkata, "Aku tahu siapa kamu, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi, apakah bla bla bla," dan sebagainya. Yesus berkata, "Diam! No conversation. No talk lah." Kayak orang Singapura katakan, no talk lah, no talk, no talk. No talk. Saya belajar sesuatu waktu saya melakukan pelayanan kelepasan adalah, saya gak boleh bicara sama setan. Pernah sekali suatu hari, gak lucu sih, salah satu orang yang diikat oleh kuasa gelap, kebetulan profesinya adalah seorang gigolo, gigolo di pasar. Lalu ketika itu, gak tahu ingat gak, Pastor Yohanes ada di sana selalu bersama dengan saya. Ya, lalu habis itu, itu atau satu lagi ya, pokoknya salah satu lah. Lalu pada waktu lagi manifestasi dia berkata, "Kok Philip, ampun." Loh, saya langsung ngamuk loh, saya bilang, "Sejak kapan aku kokomu?" Itu kan yang ngomong iblis, "Sejak kapan aku kokomu?" "Diam dalam nama Yesus." Membingungkan, itu yang ngomong orang itu atau setannya. Saya suruh keluar. You don't talk to the opposite sex in an ambiguous conversation. There is Satan in between the two of you, if you do. Kita jangan bicara dengan lawan jenis dalam sebuah pembicaraan yang ambigu. Karena terlalu banyak setan di situ. Memang perempuan itu bukan setan, atau dalam hal ini harus fair lah ya. Siapa bilang perempuan selalu selalu perempuan yang salah. Kadang-kadang lakinya yang salah, jadi fair-fairan lah ya. Emansipasi, semua sama saja. Karena dosa bertutur di lubuk hati manusia, berdosa, pria atau wanita. Tapi itu gampangnya aja, sesuai dengan firman sini saya sebut dengan term yang persis di Alkitab, yaitu perempuan jalang atau laki jalang, sama aja. Meskipun orang itu adalah manusia, jalang pun dia perempuan, jalang pun dia laki-laki. Ini jalang, bukan jalangkung. Tapi pembicaraan itu demonik. Sesuatu yang satanik. Tidak tentu ada setannya atau momoknya. Tidak tentu ada hantunya seperti film horor, gak tentu. Malah justru ini lebih demonik dari itu. Karena paling tidak itu kita tahu. Kalau yang horor-horor gitu kita tahu langsung tengking, kita tahu itu setan. Yang begini itu membingungkan. Karena licin perkataan. Kita gak pernah tahu kita dibawa masuk ke apa. Nextnya itu penuh dengan surprise dan kejutan. Dan dari ayat-ayat berikutnya kita tahu bahwa sama sekali bukan kejutan. Karena firman Tuhan berkata, itu akan membawamu ke sebuah chamber atau ke sebuah ruangan di mana rumahmu akan tenggelam dalam maut gara-gara itu. Dan itu adalah a point of no return, sebuah titik gak bisa kembali. Makanya itu, jangan ada, lebih baik aman. Hari-hari ini zaman edan, gak bisa terlalu hati-hati menjaga sebuah relationship. Kalau Anda mengasihi keluarga Anda, kalau kita ini mencintai apa yang Tuhan taruh di hidup kita, saya rasa kita gak bisa ekstra menjaga kok. Karena setan ekstra menyerang. Jadi lebih baik kita too careful daripada being too careless. Lebih baik kita terlalu hati-hati, karena hati-hati gak bisa terlalu. Daripada kita terlalu tidak hati-hati. Paham maksud saya? Lebih baik menjaga. Waktu Yusuf diajak tidur sama istri Potifar, gak tentu tidur beneran, mungkin cuma sekedar goda-godaan. Tapi Yusuf tidak mau ambil resiko, dia lari terbirit-birit sekalipun harus masuk penjara karena itu. Tapi dia tidak kehilangan Allahnya. Dia tidak kehilangan kesaksiannya. Yang lebih penting lagi, dia tidak kehilangan Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena Roh Kudus gak kerasan tinggal sama arwah. Kita harus tahu dulu, perselingkuhan itu ada spiritnya. Namanya bukan roh perselingkuhan. Perselingkuhan itu soalnya adalah perbuatan badan atau perbuatan manusia, kedagingan. Tapi di dalam perselingkuhan ini rame roh-roh jahatnya. Roh apapun ada di situ, sungguhan. Roh apa saja ada di sana. Kalau Anda mau tahu basarnya setan itu ya perselingkuhan. Oh Tuhan, bungkus kami, kita semua dengan darah Yesus.
Tuhan bungkus. Saya merasa saya berbicara gini lewat sebuah dorongan pewahyuan. Artinya, saya percaya malam ini akan ada beberapa pernikahan yang seharusnya tahun depan dirancang setan tuh hancur, gak akan jadi karena hari ini divaksinasi. Bahkan kalau ada di sini yang sudah terlanjur melakukan hal-hal demikian akan disembuhkan oleh Tuhan. Bertobat, berbalik, Tuhan memberimu jalan keluar. Amin Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak arwah di dalamnya. Karena itu kita jaga. Sesuatu itu kalau berharga Anda harus menjaganya. Anda menjaga bukan karena Anda tidak percaya, Anda menjaga karena cinta. Kalau kita cinta sesuatu, kita tidak bisa overprotective. Kalau nggak gitu, kenapa kalau misalnya Anda beli emas, kenapa disimpan sih? Nggak tentu tercuri loh Anda taruh di sorokan. Kenapa kok ditaruh di lemari besi? Ya kalau emas satu perhiasan cuma 5 gram ya. Tapi kalau emas Anda itu ratusan gram, apalagi kiloan. Ngapain sih digembok segala? Kan nggak tentu tercuri. Anda tidak bisa serahkan nasib kepada sesuatu yang sifatnya tidak tentu. Anda mau yang pasti karena ini berharga sekali, paham maksud saya. Sesuatu yang berharga Anda tidak bisa overprotective. Sebenarnya orang-orang yang menaruh harta benda sertifikat semuanya itu di lemari besinya atau di bank, apakah berlebihan? Menurut saya enggak. Karena kita itu bukan orang bodoh. Kita tahu ini sekarang zaman edan. Tapi sebenarnya kalau objektifnya Anda taruh biasa aja di bawah bantal juga nggak tentu hilang kok. Karena apapun yang belum terbukti kan nggak tentu. Tapi karena itu mahal bagimu, Anda tidak mau main tidak tentu. Itu hanya emas perak permata. Ini perjanjian Allah turun-temurun dengan keluarga Anda dan dengan hidupmu. Kita harus jaga saudara. Itulah sebabnya jangan ada makan siang bersama di tempat kerja dengan lawan jenisnya, cuman berdua. Oh terlalu ekstrim nggak? Nggak apa-apa. Bahasa Ibraninya ekstrim oh. Jangan ada yang namanya, oke, kita ketemu nanti setelah kerja. Nggak ada apa-apa sih. Tricky juga, rame-rame juga nggak menjamin. Kalau Anda sudah ada feeling tertentu, mendingan rame-ramenya kau buang sekalian. Alkitab, itu Alkitabiah. Penggala cungkila, itu berarti kalau Anda penggal. Anda baca ayat itu. Kalau tanganmu membuat dosa, penggalah. Sebenarnya ya, tangan kita berdosa itu kan semua di ujung jari kita yang berbuat. Mau mencuri kan pakai ini. Tapi yang dipenggal, misalkan penggalnya itu minimalis. Segini, del. Kenapa pergelangannya ikut putus? Kalau penggalnya lebih tinggi, lebih maksimal. Dipenggal di pangkal lengan. Del gitu. Kenapa kok ini semua ikut? Bisepnya, trisepnya kok ikut terpenggal? Jangan sayangkan teman. Jangan sayangkan hobi. Bahkan jangan sayangkan ministry. Kalau di dalam pelayanan itu adalah kedok, momok di dalam sana. Tuyul dan bakyul. Penggal. Cut off. Cut off. Be scared. Takut akan Tuhan itu harus dimulai dengan ketakutan. Bukan takut sama Tuhannya maksudnya ketakutan. Tetapi ketakutan kehilangan Tuhan sampai-sampai Anda lari berlebihan. Apalagi kalau sudah ada sesuatu. Penggal itu putul. Padahal yang disalahkan hanya jari. Mencuri, buka sesuatu. Bahkan berantem pun. Ya kan? Ilmu bela diri. Kebanyakan fist atau genggaman. Kalaupun pakai UFC, Ultimate Fighting Championship atau yang MMA Mixed Martial Art itu kan ada pakai sikut. Tapi penggal itu nggak mungkin sikut di mana. Penggal itu pasti sini. The joint. Atau kepada sendi. Penggal itu selalu di sendi. Kata penggal itu selalu di sendi. Cungkil itu selalu di pinggiran. Sekalipun tengahnya yang lihat. Putihnya pun di koak. Jangan sayangkan. Sayangkan future-mu. Masa depanmu. Sayangkan Tuhanmu. Amin Bapak Ibu. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang. Lalu, jangan mengikuti lawan jenis di sosial media. Teman Facebook nih ceritanya. Profesional aja. Profesional aja. Kalau sampai ngikuti itu adalah corporation atau korporasi. Ya kan? Misalnya mengikuti siapa. Tapi nggak ada yang diikuti itu karena pribadi, apalagi lawan jenisnya. Nggak diikuti secara personal. Nggak ada yang diistimewakan, dispesialkan.
Kalau sampai di gereja kita sesama hamba Tuhan saling ikut itu lumrah. Di dalam sosial media saya sendiri, saya punya Twitter misalnya, Twitter saya ngikuti zero. Nggak ikut siapa-siapa. Facebook saya nggak tahu, semua ada manajemennya yang atur kalau kami. Lalu habis itu kalau di Instagram saya ikuti hanyalah hamba-hamba Tuhan. Itu pun sebagian yang gembala regional. Lalu akun-akun yang resmi-resmi. Saya nggak ngikuti sesuatu secara individu kalau itu nggak berhubungan pekerjaan. Nggak ngikuti. Too careful? Maybe. But I'm happy. But we are happy. Disinilah banyak orang yang akhirnya teman Facebook. Teman apa? Akhirnya jadi. Hati-hati. Lalu saya kalau saya terapkan untuk diri sendiri nih. Istri saya bebas untuk bisa buka HP saya, nggak ada sesuatu yang disembunyikan kok. Tapi hubungan saling percaya, malah saya yang jarang buka handphone. Kenapa? Laki-laki itu lebih baik, handphonenya lebih gampang dibuka, paham maksud saya? Nggak ada sesuatu disembunyikan. Jangan sampai ini wilayah abu-abu, itu wilayah abu-abumu, udah, you, me. Kita tidak ada, di sini mau masuk sini perlu visa, kasih semua passwordnya. Jangan ragu untuk berikan kepada pasanganmu, kalau memang tidak ada yang disembunyikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hal-hal praktis misalnya, licin perkataannya itu dibuat hilang tuh kelicinan. Dikasih pasir mungkin, dikasih kerikil, dikasih batu di sana. Tolong diubah infrastrukturnya supaya tidak ada kelicinan. Buat hidupmu tidak ada kelicinan apa-apa. Ayat 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Tuhan keberatan kalau seseorang itu terikat dengan seorang perempuan jalang yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Dan melupakan perjanjian Allahnya. Ketidaksetiaan, apalagi perselingkuhan, adalah sin to God and sin against God. Dosa terhadap Tuhan, dosa melawan Tuhan. Sekalipun sekarang ini sekali lagi, zaman sudah menggila alias zaman edan, kadang-kadang sang istri atau sang suami sudah bisa menerima. Kalau pasangannya selingkuh, ya sudah daripada saya kehilangan kamu. Paham maksud saya? Ada pepatah bahasa Inggris di luar sana itu begini. Ini nggak bisa diterapkan ke segala keadaan. If I cannot fight it, I might as well join it. Kalau saya nggak bisa melawan itu, ya sudah aku terima kamu apa adanya. Asal aku tetap jadi istrimu, asal tetap jadi suamimu. Itu tidak membenarkan selingkuh sekalipun dapat approval atau dapat izin dari pasangannya. Kadang-kadang pasangan bisa apa, apalagi kalau wanita. Jika di madu, dia mau bisa apa daripada diceraikan. Makanya tadi ibadah sebelum ini, saya kasih preventive measure, saya kasih takaran-takaran pencegahan. Tadi saya jelaskan pentingnya wanita untuk jadi seorang makhluk yang smart. Bukan makhluk yang mandiri, independen, ataupun yang dependen, yang bergantung. Tapi yang interdependen. Supaya penundukan dirimu nanti suatu hari pada laki-laki itu bukan karena butuh, tapi karena mengasihi Kristus di dalam dirimu. Dan mengasihi Kristus di dalam dirinya. Paham maksud saya? Sebab ada beberapa wanita sungguh tak berdaya. Karena laki-lakinya mau begitu, mau bisa apa aku daripada kehilangan dia. Akhirnya dia membuat keputusan yang kompromi di hati. Padahal dia sakit sekali dan disakiti. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan, daripada aku kehilangan dia, mending aku tutup sebelah mata. Even if, sekalipun kalau pasanganmu tutup sebelah mata, Tuhan buka dua matanya kepadamu. Beberapa orang jadi bersikeras dalam perselingkuhan karena istrinya tidak apa-apa. Oke. Asal jangan ceraikan. Sebagai hamba Tuhan, saya melihat berbagai tipe orang. Dan saya tidak bisa pungkiri, istri atau suami pasangan yang dimadu atau dikhianati itu jikalau mereka tidak tegas diri. Biasanya itu memperkokoh dan membuat semakin kencang perselingkuhan pasangannya yang berdosa atau mengkhianati. Gejek geger juga bukanlah solusi. Tapi dibiarkan itu juga bukan cara Tuhan. Sekalipun jikalau pasangannya memperbolehkan, Tuhan tidak memperbolehkan. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, aku keberatan ayat 17 yang meninggalkan teman hidup masa mudanya. Dan melupakan perjanjian nikahnya, bukan. Dan melupakan perjanjian Allahnya. Marriage is
covenant with God before it's a covenant with your spouse. Pernikahan itu adalah perjanjian dengan Tuhan sebelum perjanjian dengan pasangan. Karena itu sebelum orang dinikahkan, dia ditanya sama Tuhan, apakah kamu mengambil bla bla bla, di hadapan Tuhan Yesus, apa jawabmu? Yes, I do. Saya bersedia. Saya panjang lebar cerita di ibadah sebelumnya, pentingnya cowok persiapan. Jangan cepet-cepet mikirnya pacaran. Perempuan juga sama, harus berbenah diri dulu. Supaya jangan sampai suatu hari mati kutu. Anda harus bisa dengan tegas berkata, aku tidak setuju dengan kamu. Kamu selingkuh, kamu pilih dia atau pilih aku. Itu pun kalau masih ada pengampunan, semoga begitu ya. Harapan kita adalah kalau sampai kejadian yang gituan, semoga keluarga tetap dipulihkan. Bukan kok enak bagi sang pendosa, kok dikasih kesempatan dua. Karena pernikahan kedua, selalu lebih susah dari pernikahan pertama. Take it. You take it. Susahnya mengampuni suami atau istri pertama yang selingkuh tadi lebih mudah daripada menjalin hubungan baru. Apalagi sudah ada gotong royong anak yang baris di belakangmu. Lebih sulit. Tapi kalau seperti ini sudah bukan lagi konteksnya ideal. Tidak ada lagi kata nyaman di dalam keluarga ini. Yang ada hanyalah the lesser of two evils. Atau dari dua pilihan yang buruk, yang satu kurang buruk, itu aja. Mengampuni dia lebih kurang buruk daripada memulai sesuatu yang baru. Memang ini subjektif, tapi ini hikmat. Saya tidak berkata ini kata Tuhan, tapi ini juga dari pengalaman. Pengalaman menangani orang-orang. Bapak, Ibu, Saudara, kalau sudah masuk ke skenario itu, kiss happy goodbye dari keluarga. Tapi paling tidak masih bisa holy. Kenapa kita hanya mau holy kalau kita bisa holy dan happy? Makanya setia itu jangan dikompromi. Oh, puji Tuhan. Saya harap apa yang saya sampaikan ini menjadi doktrin gereja kita. Menjadi landasan fondasi buat anak-anak Army of God, buat anak-anak kecil yang masih di Eagle Kids. Buat pasangan muda yang mau dinikahkan, yang tunangan, atau yang masih pacaran, atau yang sudah menikah lama. Kita saling menjaga ya. Saya percaya gereja kita akan senantiasa diluputkan dari yang beginian. Haleluya. Kasih tepuk tangan Tuhan. Praise the Lord. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Ayat 18. Rumah siapa ini? Rumah perempuan jalang? Bukan. Rumah yang meninggalkan teman hidup masa mudanya yang melupakan perjanjian Allah. Ya tentunya perempuan jalang itu maksudnya. Tapi juga pria yang sama dia. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Ayat 18 saya jelaskan ya. Yang namanya kenikmatan selingkuh tak sebanding hukumannya. Karena memang air curian itu manis kata Amsal. Tapi setelah itu dia jadi kerikil yang tajam dalam tenggorokan. Kerikil tajam dalam tenggorokan jangan coba di rumah. Karena Anda tidak mungkin bisa menelannya. Kerikil tajam itu susah untuk ditelan. Pernah enggak kecantol duri di dalam sini, duri ayam? Atau duri ikan? Saya pernah dulu. Mungkin makan terlalu cepat zaman dulu kan. Saya nggak ngerti. Pokoknya yang penting, pokoknya time efficiency, makan deh, kena. Waktu itu di luar kota lagi, pergi ke hospital, harus diambil. Nggak segampang itu telan-telan kata orang, makan nasi, tambah gendut saya. Lagi ada duri sini, nasi masuk lagi nasi supaya cepat kecemplung. Siapa bilang? Nggak kecemplung. Durinya di situ, tapi nasinya jadi di badan saya. Kerikil tajam lebih dari duri. Ditarik nggak bisa, nggak keluar, ditelan tak bisa. Itu akan menjadi jeratmu selama-lamanya. Tapi lebih bahaya adalah kenapa tidak seimbang dengan kenikmatan selingkuh yang namanya hukumannya. Karena Alkitab menjelaskan menurut saya di sini ayat 18 adalah ayat yang sangat mengerikan. Sesungguhnya rumahnya hilang. Catat itu. Tenggelam ke dalam maut. Berarti dalam perselingkuhan, catat, pasti ada seseorang yang binasa. Pasti. Mungkin bukan orang itu sendiri yang binasa. Memang hidup ini gak fair sih, mau gimana. Kita gak boleh protes sama Tuhan karena Tuhan itu adil. Tuhan membenci perceraian kok, apalagi perselingkuhan. Pasti ada yang binasa. Setelah orang melakukan perselingkuhan seperti Daud, pasti ada yang mati. Dalam hal ini Absalom anaknya sendiri. Tapi kita bisa aja menuduh tidak fair hidup ini. Salomo itu setelah dengan gadis Sunem, minggu lalu kan saya ajarkan Kidung Agung. Lah berikutnya kan Salomo murtad.
1000 ceweknya, 300 itu istri sah. Wow, 700 itu gundik-gundik atau selirnya, haremnya. Salomo bertobat, ya sudahlah, saya nggak bisa protes sama Tuhan. Kalau kita protes sama Tuhan, kita pun nggak layak diampuni loh. Jangan merasa kita lebih holy. Kalau Salomo bisa diampuni, kalau kita bisa diampuni, Salomo harusnya bisa diampuni. Nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Cuman nggak ada 1000 cewek mau sama kita. Salomo punya segalanya. Mereka semuanya antri. Beberapa orang hanya bisa imajinasi. Ada punya 1000 pasangannya. Gonta-ganti. Padahal di lubuk hati sama saja. Orang berdosa selalu bayangannya sama. Paham maksud saya? Kalau Salomo, kenapa Salomo tidak boleh diampuni? Kalau kita bisa diampuni. Kalau kita bisa diampuni, dia juga bisa diampuni. Dosanya unda-undi. Cuman kelakuannya aja jalan tol karena dia raja. Paham, nangkep ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Salomo itu kan 1000 wanitanya. Saya nggak yakin tuh 1000 orang perempuan itu masuk surga semua. Dianya memang bertobat, ada kitab pengkhotbah. Terus 1000 cewek kemana? Kemana semua pendosa? Apakah Salomo tiba-tiba berubah jadi evangelis, ini aku injili semua istriku? Di mana ada selingkuh, there will be death. Akan ada kematian. Akan ada yang binasa. Belum lagi jikalau misalkan orang tua selingkuh itu pasti ada anaknya yang kepahitan. Dan pasti ada anaknya yang jadi antikristus. Bukan 666 maksudnya, bukan 666. Akan jadi orang, akan ada keturunan yang anti Tuhan. Dan itu tidak bisa tidak. Itu namanya collateral damage. Atau kerusakan yang sudah terjadi. Atau damage is done. Makanya itu kalau sampai perselingkuhan itu dibatalkan. Sampai dia itu bisa ditobati, sampai bisa ditarik kembali daripada kejadian 2 kali, mendingan sekali. Kata mendingan ya kayaknya better gitu padahal yang enggak. Tapi selingkuh 2 kali lebih baik dari 4 kali. Kalau kita bisa tarik kembali, bisa retur, cepat lakukan. Karena the closer you go there, the more death there will be. Akan lebih banyak kematian terjadi. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Dengan kata lain firman ini mengatakan akan ada kematian. Bukan mati meninggal dunia. Ini maut bukan mati. Akan ada kebinasaan dalam rumah tangga orang itu. Dan keturunannya. Pasti akan ada yang tidak make it to heaven. Pasti ada yang gak akan nyampe ke pintu sorga. Karena kesandung sama papa. Atau kesandung sama mama. Atau kesandung sama grandpanya. Pasti ada. Sebab dosa perselingkuhan selalu datang dengan satu twin brother atau saudara kembarnya. Namanya, tulis ini. Kutuk. Selalu ada itu. Makanya kita harus mawas diri. Ayo kita doa, hati-hati. Tahun depan adalah tahun menabur doa. Jangan menabur dosa. Jangan salah loh ya, tambah S udah beda itu artinya. Menabur doa, menuai sukacita, bukan menabur dosa, menuai maut. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam dalam maut. Saya ngeri baca ini. Tuhan seperti berkata, there will be death. Spiritual death. Akan ada kematian roh. Dan akan ada kebinasaan. Kok enak Salomo sekarang di sorga? 1000 wanita itu gimana? Gimana itu tobatnya itu perempuan-perempuan semua itu? Gak tahu. Itu bukan urusan saya, itu departemennya Tuhan. Saya lebih baik main aman aja. Saya perhatikan hidup orang-orang yang memang menjadi tanggung jawab kami. Amin Bapak Ibu Saudara. There will be death. Akan ada kematian. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Wow, ini dahsyat kalimat ini. Jalannya perselingkuhan itu menuju ke arwah-arwah. Berarti orang yang selingkuh itu mengalami fenomena. Sebelum dia selingkuh, ketika dan sesudah. Atau sesudah dia harus maunya menjadi jeratkan ini kan, perangkap kan. Maka akan ada perselingkuhan berikutnya. Karena itu pasti menjadi aktivitas. Dosa gak pernah melepaskan pasiennya. Gak pernah melepaskan tawanan. Yang melepaskan tawanan itu Roh Kudus. Jadi orang kalau sebelum selingkuh, itu pasti akan ada pergumulan gejolak luar biasa jikalau orang itu Kristen sejati. Pasti ada sebuah pergejolakan yang dahsyat dalam dirinya. Sebenarnya pergejolakan di dalam itu sampai linglung misalkan. Atau sampai orang itu bengong sendiri, gak bisa konsentrasi, gak bisa fokus lagi. Misalkan kerja, rumah tangganya, udah jadi kacau balau. Jadi messy, the mind becomes messy. Pikirannya menjadi amburadul. Sebenarnya itu bukan pikirannya amburadul. Dia sedang gelut sama Roh Kudus. Atau lebih tepatnya Roh Kudus sedang bergulat sama dia.
Jadi semakin orang itu mengeraskan hati untuk memaksakan diri ke sana, maka Roh Kudus akan semakin tertendang keluar. Makanya orang kalau mau selingkuh itu dibuat Tuhan tidak mudah, kalau dia anak Tuhan. Karena pasti ada pergejolakan, ada pergulatan yang hebat antara roh Tuhan Yesus dalam diri dia dan kedagingannya. Dan ketika dia bergejolak, bergumul seperti itu, jangan sampai Tuhan kalah. Karena kalau sampai Tuhan kalah, berarti dia ngalah. Berarti dia menyerahkanmu ke maut. Berarti dia hengkang. Makanya Daud tahu itu ketika dia sadar selingkuh ke satu. Dia ampun dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Dia berkata, do not take your Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu daripada aku. Karena dia tahu waktu dia gejolak itu, dia tendang Roh Kudus, hampir keluar, dia tarik kembali dan berkata, hukum aku seberat-beratnya. Kalau ada kematian ya sudah aku menanggungnya. Tapi janganlah buang aku dari hadiratmu. Karena tekananku berat selama aku berdiam diri, tanganmu menekan aku. Kepadamu sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang jahat di mata Allah. Mazmur 51. Daud tahu itu. Dia kalau gesek Roh Kudus lagi, kalau dia jatuh lagi sama Batsheba kedua kali, mungkin Daud akan menjadi Saul yang kesurupan. Nggak akan bisa kembali. Kitab Ibrani katakan, orang kalau pernah mengecap berkat sorgawi, lalu dia murtad lagi, tidak ada lagi persembahan untuk orang yang sudah punya pengetahuan tentang keselamatan. Janganlah engkau menginjak darah perjanjian untuk kedua kali menyalibkan Yesus lagi. Karena itu perselingkuhan itu dianggap remeh, casually. Kalau di dunia itu biasa, apalagi kalau orang-orang lagi ngafe sama-sama. Nggak ada salahnya dengan ngafe ya, misalkan di kota metropolitan. Biasa lah, nggak apa-apa lah bro, semua laki begitu. Don't believe them. It is more serious than they say. Karena Roh Kudus akan gejolak. Dan kalau sampai Roh Kudus menang, Anda kalah. Itu pun gak enak, Anda harus bertobat sungguhan. Karena jalannya menuju ke arah arwah-arwah. Bisa bayangkan, coba ini gak Alkitabiah, tetapi ini imajinasi tentang Alkitab yang kita baca. Anda bisa bayangkan gak, terjadi rebutan. Wah, ini betul-betul memalukan. Terjadi perebutan di dalam tubuh orang itu, antara Roh Kudus dan roh arwah-arwah. Ini bukan orang mati ya, tapi bicara tentang roh-roh jahat. Itu rebutan. Makanya orang itu gejolak. Makanya orang-orang yang mau selingkuh itu jadi gak keruan. Dulunya konsentrasi, tutur katanya baik, tiba-tiba seperti ngawur. Itu luar biasa. Itu bukan nuraninya. Itu Roh Kudus sedang perang lawan arwah itu. Arwahnya berkata, no, he's mine. Roh Kudus berkata, no, he's mine. Ada satu titik. Kalau orang itu tidak tegas, Roh Kudus akan berkata, okay, he's yours. Oke, dia milikmu. Matilah. Kalau itu sampai terjadi. Saya curiga, saya nggak berani jadikan ini doktrin. Saya curiga orang selamat pun bisa-bisa nggak selamat loh. Saya nggak mengajarkan orang bisa kehilangan keselamatan. Tapi saya mengajarkan jangan main-main dengan keselamatan. Di kitab Wahyu dituliskan, saya nggak usah jabarkan. Kalau kamu setia bla bla bla, aku nggak akan hapus kamu dari kitab kehidupan. Coba baca itu salah satu gereja yang Tuhan beri pesan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Berarti kalau Tuhan ngancam nggak mungkin kosongan. Aku akan hapuskan kamu dari kitab kehidupan. Tak hapusin. Belajarlah dari Saul. Belajarlah dari Yudas. Yudas itu rasul loh. Saul itu sebagai sebuah peringatan untuk semua orang di bidang usaha. Raja kayu, raja besi, raja apa. Yudas itu adalah peringatan untuk semua hamba Tuhan dan pendeta. Pengkhotbah. Rasul gantung diri. Waduh, sorry ya Bapak Ibu. Yang malam ini agak sedikit, firmannya agak sedikit ngeri. Kebaktian-kebaktian sebelumnya itu firmannya lebih nyantai dan lucu. Anda tidak salah pergi kok. Anda datang di ibadah yang memang perlu Anda dengarkan. Makanya saya beritahu apa? Part 1 to 5. Part 1 to 5. Ini bagian daripada semua. Tuhan punya pengajaran itu tidak hanya tongkat. Demikian pula gada. Bukan tongkat penggembalaan, gada pukulan pun. Saya rasa kita semua perlu dipukul seperti ini. Saya mau dipukul seperti ini supaya saya jangan sampai terpukul kehidupannya. Oh, we must pray my friends. We must pray. Ya, karena saya percaya kalau kita berdoa, Tuhan berkata apa di Getsemani? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Salah satu alasan mengapa tahun depan merupakan tahun doa, bukan karena menuai sukacita saja, tapi tentunya setiap tahun ada bahayanya. Kita harus banyak berdoa supaya jangan sampai kedagingan menguasai kita. Karena roh itu penurut, daging itu lemah. Jalannya menuju ke arwah-arwah. Terjadi pergelutan. Bayangkan, masa Roh Kudus suruh lawan arwah?
menurut saya orang selingkuh itu lebih serius daripada sekedar hubungan badan. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali. Point of no return ini, tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang-orang baik, orang baik. Oh haleluya, saya suka di ayat 20 bisa bernafas lega. Ini bukan peringatan, tapi ini adalah ajakan. I love it. Sebab itu, saya baca sekali lagi, tempuhlah jalan orang baik. Katakan amin. Amin. Katakan, kami akan menempuh jalan orang baik. 1, 2, 3 katakan, kami akan menempuh jalan orang baik. Gak ada salahnya loh. Gak ada salahnya jadi orang baik. Menurut saya sangat baik untuk jadi orang baik. Sangat menguntungkan. Sangat happy, sangat bahagia jadi orang baik. Udahlah, dunia berkata, orang yang jahat itu lebih keren. Orang baik itu, apa itu? Sudah gak zamannya ya. Ketinggalan zaman. Enggak. Sampai kapanpun saya orang Kristen ya. Nih kamera semua lihat, saya orang Kristen. Saya senang jadi orang baik. Mau apa? Oh, born to be wild. I'm born to be bad. No, I'm not born to be bad. I'm born to be good. I'm born to be faithful. Born again. Aku lahir baru untuk menjadi setia. Gak apa-apa sih, gak cupu kata orang muda. Bukan sesuatu yang lemah. Menjadi pria yang setia, itu lebih gagah perkasa. Jadi laki-laki, mau gak setia, lebih gampang. Ikut aja arus ke bawah. Mau jadi perempuan hari ini gak setia juga mudah. Sekarang wanita benar-benar emansipasi. Ikuti zaman. Siapa bilang hanya bisa laki-laki. Yang terjadi sekarang di zaman-zaman ini, wanita malahan yang berkarya dalam ketidaksetiaan. Ada juga. Mana lebih susah? Setia atau tidak setia? Yang setia itulah. Tempuhlah jalan orang baik. Saya rasa kita perlu puas jadi orang baik. Puas untuk setia kepada pasangan kita. Amin. Dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Alangkah baiknya jadi orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah. Haleluya. Dan orang yang tak bercelalah yang akan tinggal di sana, tinggal di situ di mana? Tinggal pada perjanjian Allah. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Makanya ayat 22 ini sebuah peringatan bahwa adultery, perselingkuhan adalah not only a career ending sin, bukan hanya dosa yang mengakhiri karir, tapi dosa yang mengakhiri pelayanan juga, ministry, dan dosa yang terutama yang mengakhiri keluarga. Makanya orang fasik akan punah dari tanah itu. Namanya family, ministry, karir. Dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Dari situ itu mana? Dari situ itu di mana? Dari situ itu adalah dari kehidupan keluarga yang baik-baik. Kehidupan keluarga yang benar. Punya karir yang diberkati. Punya pelayanan yang diberkati pula. Mereka akan punah dari sana. Pengkhianat akan dibuang dari situ. Dan biasanya setelah mereka terbuang, setelah mereka punah, mereka merindukan tempat itu lagi. Break even point menjadi sebuah tujuan yang gak kesampaian. Padahal tadi dia ada di sana fine-fine saja. Dia kehilangan segalanya baru menyadari tempat itu betapa bahagianya. Biasanya orang kalau jatuh menginginkan kembali. Seperti si bungsu, enak ya tinggal di rumah bapakku. Padahal tadinya dia merasa apa ini? Masa cuman begini? Tapi waktu dia terhempaskan keluar, bahkan makan ampas, dia baru sadar, how beautiful that place was for me. Tempat itu begitu indahnya bagi saya dahulu kala. 3 poin sederhana, rangkuman bawa pulang. Kenikmatan selingkuh tak sebanding hukumannya. Nomor 1, hati-hati jangan berada di tempat abu-abu yang tidak semestinya. Saya tambahkan, tempat abu-abu seperti apa? Berada di ruangan yang sama dengan seorang lawan jenis. Jikalau Anda lurus ya, apalagi kalau ada daya tarik. Meskipun kalau kadang-kadang kita itu di dalam satu ruangan atau satu tempat atau kita diam-diam aja dengan orang tertentu itu bisa rasa salah tingkah. Ada sesuatu di udara itu sifatnya FMAM perasaan kita. Kalau memang sudah ada chemistry, malah harus jauhi. Paham maksudnya Bapak Ibu Saudara? Sedangkan kalau kita diam-diaman aja, misalkan makan ya, kita makan ini jejer, apa namanya, kok jejer, apa itu namanya? Ya, makannya itu bersebelahan 4 orang gitu. Siapa di depan kita itu menjadi teman bicara. Misalkan kalau kita naik mobil nih, siapa yang berada di sebelahnya pengemudi yang merupakan teman, itu biasanya jadi, kalau orangnya memang di antara mereka itu kaku, nanti duduk di situ semua jadi gak enak kaku.
Mendingan kalau Anda bukan lawan bicara yang tepat untuk orang itu, kasih orang lain duduk di depan, Anda duduk di belakang aja. Kadang-kadang kita duduk berhadapan aja, bukan di satu ruangan bersama aja, kerasa chemistry-nya. Kerasa. Kalau memang dekat akan terasa, mau tahu orang dekat enggak itu biasanya suami istri kalau sudah akrab, diem pun enggak awkward. Kalau orang itu enggak terlalu kenal, diam itu jadi ada awkward silence namanya. Rasa diam yang cukup cringy, rasanya kayak apa? Rasa diam yang aneh gitu. Paham maksud saya ya? Nah, kita harus bisa membaca itu. Ruang abu-abu itu kadang-kadang bukan warnanya abu-abu. Mungkin warna kamar itu atau ruang tersebut krem. Tapi Anda bisa rasakan, ini grey ini. Get out! Jangan berada di satu ruangan dengan sama jenis. Ini kan zaman sudah ngawur sekali, sesama jenis. Jikalau salah satu diantaranya itu gender confused. Atau bingung secara gendernya. Waduh, itu juga lebih kaku dan aneh sekali. Padahal kita nggak tertarik. Tapi kalau orang itu tertarik sama kita, Anda juga harus hati-hati kalau itu sama jenis. Zaman sekarang kan beda. Ya, jangan bersama di dalam satu tempat dengan satu orang. Anda harus bisa cepat. Karena kadang-kadang sesuatu terjadi dalam perkara-perkara kecil bisa dihindari. Hati-hati jangan berada di tempat abu-abu yang tidak semestinya. 2, jika akhirnya Roh Kudus pergi, seperti saya katakan tadi, itulah kerugian yang tiada duanya. Tadi saya sudah jelaskan ya, Roh Kudus itu sampai gelut untuk dirimu, untuk memperoleh hatimu melawan arwah-arwah. Arwah di sini bukan roh orang mati ya, ini bicara tentang roh setan. 3, catat ini. Keluarga yang tidak sempurna masih lebih baik daripada berdosa. Asal ada Tuhan di dalamnya, nikmati prosesnya. Itu masih bisa jadi berkat. Bagaimana papa mama berusaha untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi. Itu masih lebih indah. Suatu keluarga bahkan pernikahan yang tidak sempurna masih has got works to do, masih ada banyak homework atau PR-nya untuk dilakukan. Tetap jauh lebih indah dan memuaskan. Ketidaksempurnaan itu tetap jauh lebih berguna daripada ya wis tidak cocok nang berdosa. Karena ini sudah liganya beda ini. Kalau yang sini itu masih ada Tuhan. Masih ada kata-kata Tuhan, kasihku cukup bagimu. Masih ada training-trainingnya Tuhan, masih ada pelatihan, masih ada pembentukan Roh Kudus membuat orang itu jadi semakin sempurna. Enggak instan memang, enggak langsung. Tapi selama masih ada Tuhan dalam terangnya, terang kasihnya, dalam perjanjiannya, itu masih bisa dinikmati prosesnya. Tidak semua pernikahan itu ada yang saya sebut pernikahan yang difficult marriages. Ada pernikahan yang lebih mudah, bukan lebih mudah lah, tetapi lebih compatible atau lebih cocok. Kalau memang difficult selama Anda faithful atau setia, masih ada harapan. Masih ada harapan. Tetap jauh lebih baik daripada perselingkuhan. Ingat ya, tahun depan bukan kesempurnaan, tapi apapun itu juga jangan lari dari Tuhan. Karena lari dari Tuhan udah langsung beda, udah langsung berbeda sifatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. 3 poin ini sederhana. Kenikmatan selingkuh tak sebanding hukumannya. 1, hati-hati jangan berada di tempat abu-abu yang tidak semestinya. 2, jika akhirnya Roh Kudus itu pergi, itulah kerugian yang tiada duanya. 3, keluarga yang tidak sempurna pun masih lebih baik daripada berdosa. I love you. Saya harap kita semua melewati tahun depan clean and holy untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.